Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maljadi Rantipili. Saya mahasiswa UIN Sumatera Utara, Medan. Kali ini saya akan membahas tentang diksi. Yang pertama, saya akan membahas mengenai pengertian diksi. Diksi merupakan pilihan kata yang tepat dan selaras atau dalam penggunaannya untuk mengungkapkan gagasan sehingga diperoleh efek tertentu seperti yang diharapkan. Menurut Andre, diksi atau pilihan kata adalah penggunaan yang kata-kata secara tepat untuk mewakili pikiran dan perasaan yang ingin dinyatakan dalam suatu kalimat. Selanjutnya saya akan membahas mengenai jenis-jenis diksi dan fungsi diksi. Jenis diksi yang pertama adalah diksi memiliki jenis-jenisnya secara umum dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu berdasarkan maknanya dan diksi berdasarkan leksikal. Diksi berdasarkan maknanya, yang pertama makna denotatif adalah makna yang sebenarnya di suatu kata atau kalimat. Contohnya, Haji selalu kerja keras dalam pekerjaan untuk mendapatkan penghasilan yang lebih baik. Yang kedua adalah makna konotatif. Makna konotatif adalah kata atau kalimat yang memiliki arti bukan yang sebenarnya. Contohnya, Abdi harus membanting tulang setiap hari karena untuk mencari dan menghidupi keluarga. Yang kedua, diksi berdasarkan leksikal. Yang pertama ada sinonim. Sinonim adalah kata yang mempunyai arti yang sama dengan kata lainnya. Contohnya, bahagia sama dengan senang, matahari sama dengan mentari, cantik sama dengan elok, pintar sama dengan pandai. Yang kedua ada antonim. Antonim adalah kata yang berlawanan dengan kata lain. Contohnya, naik, turun, besar, kecil, banyak, sedikit, tinggi, dan rendah. Yang ketiga adalah harmoni. Harmoni adalah kata yang memiliki lafaz dan ejaan yang sama namun memiliki arti yang berbeda satu sama lainnya. Contohnya pada kalimat bulan itu terlihat bulat penuh pada malam hari. Sedangkan kalimat kedua, semua karyawan mendapat gaji setiap bulan. Kata bulan pada kedua kalimat tersebut memiliki arti yang berbeda walaupun memiliki ejaan yang sama. Selanjutnya adalah homofon. Homofon adalah kata yang memiliki ejaan dan makna yang berbeda namun nampaknya sama. Contohnya, Anton menabung uang di bank secara rutin pada kalimat pertama, dan kalimat kedua, Bank Anton bekerja di perusahaan pembiayaan. Kata bank dan bank pada kalimat di atas memiliki lafaz yang sama namun memiliki arti yang berbeda. Selanjutnya adalah homograf. Homograf adalah kata yang memiliki lafaz dan arti yang berbeda namun ejaannya sama. Contohnya, makanan favorit Dita itu adalah tahu goreng. Dita tidak tahu kalau hari ini libur pada kalimat kedua. Kata tahu pada kalimat di atas ejaannya sama tetapi memiliki arti yang berbeda. Selanjutnya adalah polisemi. Polisemi adalah kata yang memiliki lebih dari satu arti. Contohnya, para nasabah yang menabung di bank akan mendapat bunga di setiap bulan. Pada kalimat pertama, pada kalimat kedua, Andin adalah salah satu bunga desa yang paling cantik. Kata bunga pada kalimat di atas memiliki arti yang berbeda walaupun menggunakan kata yang sama. Yang terakhir adalah hipernim dan hiponim. Hipernim adalah kata yang dapat mewakili banyak kata lain, sedangkan hiponim adalah kata yang dapat terwakili oleh kata hipernim. Contohnya, di kebun binatang itu terdapat banyak binatang liar, misalnya gajah, singa, buaya, rusa, kuda, dan lain-lain. Pada kalimat di atas, binatang liar merupakan hipernim, sedangkan kata hiponim gajah, singa, buaya, rusa, dan lain-lain. Selanjutnya adalah fungsi diksi. Yang pertama, fungsi diksi adalah dengan menggunakan diksi maka suatu kata akan dapat lebih jelas arahnya dan penggunaannya. Yang kedua, untuk memperindah kalimat, di mana pengarang atau penulis dapat membuat cerita menjadi lebih runtun dan lebih baik. Yang
Yang ketiga adalah agar dapat membuat para pemahaman memahami apa yang ingin disampaikan atau diutarakan penulis atau pengarang. Dan yang terakhir, agar dapat menggambarkan ekspresi yang ada pada gagasannya. Selanjutnya adalah syarat dan ciri diksi. Yang pertama adalah syarat diksi. Syarat diksi yang pertama, melakukan ketepatan dalam pemilihan kata yang digunakan untuk menyampaikan gagasan. Yang kedua, sebagai pengarang harus memiliki kemampuan membedakan nuansa makna yang tepat sesuai dengan gagasan yang akan diutarakan dan kemampuan dalam mengemukakan bentuk yang ideal dengan nilai bagi pembaca. Dan yang terakhir, sebagai pengarang harus dapat menguasai berbagai kosakata dan mampu memanfaatkan kata tersebut menjadi kalimat yang jelas, efektif dan mudah diterapkan. Selanjutnya adalah ciri-ciri diksi. Ciri diksi yang pertama, pemilihan kata yang tepat agar dapat mengungkapkan gagasan atau hal yang disampaikan atau dimanfaatkan. Yang kedua, bisa digunakan sebagai pembeda secara tepat nuansa, makna, serta bentuk yang sesuai dengan gagasan, situasi, dan nilai rasa pembaca. Yang ketiga, penggunaan pembendaharaan kata yang dimiliki masyarakat yang dapat menggambarkan dan memperdaya kekayaan menjadi jaringan yang lebih jelas. Selanjutnya adalah kesalahan diksi. Kesalahan diksi terbagi menjadi dua, yaitu pemakaian kata tidak tepat dan penggunaan kata berpasangan. Yang pertama, saya akan membahas mengenai pemakaian kata yang tidak tepat. Ada beberapa kata yang digunakan secara tidak tepat, kata dari, atau, daripada, sering, dan lain-lain digunakan secara tidak tepat. Contohnya pada kalimat hasil daripada penjualan saham akan digunakan untuk memperluas bidang usaha. Seharusnya yang benarnya itu hasil penjualan saham akan digunakan untuk memperluas bidang usaha. Yang kedua, penggunaan kata berpasangan. Yang pertama ada penggunaan dua kata, penghubung antar kalimat dan kata makna, dan peniadaan preposisi. Demikianlah penjelasan saya mengenai diksi. Atas kekurangan saya dalam menyampaikan kalimat-kalimatnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.